Saya jadi pengen tahu nih, mungkin untuk kami menggunakan dulu yang terakhir, harapan dari kami supaya nilai IMK kami dapat. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami di tim Sakti Podcast, di mana kali ini saya sebagai host Muhammad Fikri Zelani bersama bintang tamu kita yaitu dari kelompok 7 ya. Betul. Kelas C mata kuliah IMK. Betul. Betul. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tugas akhir dari kalian ya. Ya. Yaitu dengan judul website analisis emosi siswa secara real time. Oke, menarik sekali dari judulnya ya. Mungkin saya pengen tahu dulu sih latar belakang atau gambaran umum gimana sih aplikasi ini. Baik, sebelumnya di judul ada yang kurang. Oke, apa tuh? Berbasis secara real time untuk meningkatkan pembelajaran daring. Oh, oke. Jadi ide awalnya ini diambil dari permasalahan guru Oh. dalam mengetahui emosi siswa ketika pembelajaran daring. Tentu tanpa interaksi langsung akan sulit bagi guru untuk mengetahui respon bagaimana sih respon si siswa terhadap guru tersebut. Berdasarkan data UNESCO pada tahun 2020, 63% guru mengalami kesulitan tersebut. Sehingga kami membangun aplikasi deteksi emosi secara real time ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring dengan membuat si guru dapat mengetahui bagaimana respon siswa tersebut ketika pembelajaran daring. Oke, menarik sekali ya. Jadi bisa dibilang ini tuh targetnya itu kepada guru ya. Oke. Semakin menarik nih. Saya jadi pengen tahu nih gimana sih cara kerja atau proses pembuatan dari aplikasi ini berjalan gitu. Mungkin untuk cara kerja aplikasi yang kami sedang garap ini, tentunya kami menggunakan model deep learning, khususnya menggunakan model CNN, yang dimana model tersebut itu digunakan untuk analisis deteksi emosi siswa secara real time menggunakan webcam kamera. Nah, sistem kami juga bukan hanya bisa mendeteksi emosi secara real time, tapi bisa menangkap ekspresi wajah siswa dan juga menyimpan data gambar siswa, misal 1 menit sekali ketika menit sedang berlangsung. Nah, adapun emosi siswa yang kami gunakan seperti marah, senang, ataupun sedih dan lainnya, dan kami juga menggunakan emosi tersebut sesuai dataset yang telah kami uji coba sebelumnya. Nah, setelah seluruh proses tersebut nantinya itu akan menghasilkan suatu output tampilan berupa data grafik yang itu tuh bisa dipantau secara langsung oleh guru dan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pengajaran guru ke depan. Oke. Ternyata cukup kompleks juga ya cara pembuatannya. Iya, betul. Menarik sekali. Namun tadi saya pengen singgung sedikit. Ada bagian dataset emosi. Itu tuh apa aja sih datasetnya? Ada yang tahu nggak? Untuk isi dari dataset yang kami gunakan itu, Ya. emosi ini berupa marah, senang, sedih, takut, jijik, netral, dan juga terkejut. Oh, jadi ada 7 dataset ya? Betul. Oke. Nah, saya jadi penasaran juga nih melihat dari cara kerjanya. Apa sih yang diunggulkan gitu dari aplikasi ini? Apakah ada? Ada beberapa keunggulan yang aplikasi ini tawarkan. Oke. Pertama, tentu deteksi emosi secara real time. Ya. Ini harapannya memudahkan guru untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran. Kemudian, aplikasi ini juga menawarkan sistem yang kompatibel. Jadi dapat digunakan di berbagai perangkat keras seperti laptop, komputer, sampai dengan smartphone. Lalu keunggulan lainnya yaitu
aplikasi ini menampilkan dashboard yang menarik dan mudah dipahami, agar si guru mudah memahami bagaimana respon dan harapannya dapat menyesuaikan metode pengajaran guna meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Wah, keren banget ya. Jadi banyak banget keunggulan yang bisa ditawarkan oleh aplikasi ini ya. Namun di setiap keunggulan tentunya akan ada selalu kendala di antara proses pembelajaran. Nah, saya jadi penasaran, apakah ada kendala-kendala dari tim 7 dan bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Oke, di dalam proses development aplikasi kami terdapat beberapa kendala gitu. Terutama kendala utamanya itu terdapat pada dataset. Dataset yang kami gunakan yaitu FAIR 2013 memang memiliki data yang kompleks itu sekitar 34.000 data. Tetapi dalam proses distribusinya tidak berjalan dengan baik gitu. Ada beberapa emosi yang lebih banyak dibandingkan emosi lain, seperti netral itu sekitar ada 12.000 data. Sedangkan yang disgust atau jijik gitu sekitar cuma 2.000 data gitu. Nah, hal ini tuh menyebabkan si modelnya tuh overfitting. Nah, solusi yang kami terapkan adalah kami mengaugmentasi datanya dengan cara rotasi, lalu zoom dan lain-lain gitu. Selanjutnya kami juga melakukan regularisasi ya, menggunakan optimizer, lalu di drop out juga. Lalu kendala kedua itu terdapat pada proses integrasi antara model dengan aplikasi, karena si model ini itu menangkap mengambil frame gitu, sedangkan si aplikasi kami menangkap frame itu tiap 1 detik kan sebenarnya buat real time. Tetapi karena hal itu memberatkan si aplikasi, jadi solusi dari kami itu merubah si 1 detiknya itu dirubah menjadi sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk menangkap frame-nya itu. Oke, tadi saya pengen disinggung sedikit ya, ngebahas tentang dataset. Kira-kira dari aplikasi ini tuh udah sampai berapa akurasinya sih? Kalau boleh tahu. Untuk terakhir pengujian itu sekitar dapat 78% untuk data prediksinya. Dan itu udah termasuk bagus ya? Ya, cukup bagus. Tapi tetap kami coba tingkatkan dengan cara menambah dataset yang kurang itu seperti Gigi itu kita coba tambahkan lagi supaya distribusinya merata gitu. Oke. Ternyata cukup banyak kendala yang dialami oleh tim 7 ini ya. Namun dengan begitu banyaknya kendala, kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan begitu baik. Luar biasa. Aplaus dulu. Keren banget. Mungkin cukup segitu aja perbincangan dari kita. Terakhir mungkin saya ingin memberikan kesimpulan sedikit, di mana aplikasi website analisis emosi siswa berbasis real time ini ya, sangat berguna untuk guru-guru, di mana untuk meninjau atau mengevaluasi sistem pembelajaran daringnya secara efektif gitu ya. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin apakah ada harapan dari tim 7 terkait aplikasi ini? Boleh? Oke, harapan dari tim kami adalah supaya aplikasi ini dapat berguna gitu, dapat meningkatkan, mengoptimalkan proses pembelajaran daring. Lalu tentu dari sebagai development gitu, kami berharap aplikasi kami dikembangkan lebih lanjut dan juga dipakai di berbagai sekolah atau yang memerlukan gitu. Ya. Lalu yang terakhir, harapan dari kami supaya nilai IMK kami dapat A. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.